Baik Bapak Ibu Saudara, saya tidak panjang lebar dengan perkenalan. Nanti habis ibadah mau kenalan lebih dekat silakan. Mau minta nomor handphone saya, Bu, silakan. Ada lagi satu mau minta nomor rekening saya kasih. Bapak Ibu Saudara, saya akan menyampaikan firman Allah pagi hari ini. Tema saya kekristenan yang siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Hari-hari ini kekristenan kita sedang digoncang, digoyang. Kekristenan kita suka atau tidak suka sedang diperhadapkan pada satu peperangan, di mana ketika kita menang dari peperangan itu, maka kita akan terima mahkota Tuhan. Dunia di mana kita sedang berpijak saat ini tidak menunjukkan lebih baik dari waktu-waktu sebelumnya. Dunia yang ada di depan kita sekarang ini semakin jahat. Semakin tidak menentu arahnya kemana. Kalau engkau Bapak Ibu Saudara sebagai pelaku ekonomi kita tidak menunjukkan kejelasan. Hari demi hari makin merosot perekonomian di negeri kita, di bangsa kita, bahkan di seluruh penjuru bumi. Kita lihat perang dagang di mana-mana sedang terjadi, negara adidaya, negara yang besar, dua-dua sedang berperang. Amerika dan Cina sedang berperang, bukan perang dengan senjata nuklir dan senjata canggih, tidak, tetapi dengan ekonomi mereka. Saling balas membalas. Dan yang terdampak adalah negara-negara yang kecil. Tidak bisa dihindari. Inilah yang sedang terjadi. Menunjukkan bahwa hari kedatangan Kristus yang kedua kali itu semakin dekat. Kita tidak bisa menolak. Tuhan tunggu dulu, jangan Tuhan datang dulu deh. Saya belum siap. Tidak ada tawar-menawar Bapak Ibu Saudara. Kita tidak akan bisa mencegah kedatangan Kristus yang kedua kali. Suka atau tidak suka kita akan masuk dan berada pada masa di mana Kristus Yesus akan datang kedua kali. Dan dikatakan dalam kitab Wahyu pasal 16 ayat 15. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Mengenakan pakaian jubah yang sudah dipersiapkan oleh Kristus sebagai mempelai laki-laki sorga. Kita ini mempelai wanita. Dan jubah, pakaian yang kita kenakan, bukan pakaian yang sekarang ini kita pakai. Bukan. Bukan yang kita beli di toko, di butik, bukan. Yang kita jahit, bukan. Tetapi ada jubah, ada pakaian yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Dan dikatakan bahwa itu akan menutupi ketelanjangan kita. Kedatangan Kristus yang kedua kali seperti pencuri, tapi bukan berarti dia pencuri. Pada pasal yang lain kitab Tesalonika juga pasal 5 ayatnya yang kedua. Karena kamu sendiri tahu benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Kita tidak tahu kapan datangnya, tetapi Tuhan sudah memberitahu. Ada tanda-tanda. Tanda-tanda kedatangan Kristus sedang tergenapi. Kalau Bapak Ibu Saudara baca, kita lihat dalam Matius pasal 24
Di sana tanda-tanda kesudahan zaman itu awal daripada kedatangan Kristus dinyatakan. Pada pasal 24 ayat 5 dikatakan Mesias palsu muncul. Ayat 6, perang antar bangsa, artinya ada pemberontakan terjadi. Dan bukan hanya pemberontakan di antar bangsa, pemberontakan di gereja Tuhan pun banyak terjadi hari-hari ini. Banyak jemaat yang memberontak terhadap gembala. Saya berharap di tempat ini tidak ada. Amin. Jemaat di tempat ini jemaat yang setia, yang taat dalam pelayanan, mendukung pelayanan. Dikatakan pada ayatnya yang ke-7, gempa bumi terjadi dan sedang digenapi, Ibu Bapak. Beberapa waktu yang lalu di Myanmar ya, 8, sekian skala Richter. Dampaknya juga terjadi dialami oleh Thailand. Menyusul di Tonga, Kepulauan Tonga. Kita lihat beberapa waktu yang lalu juga banjir bandang menimpa Sumatera Utara. Sedang terjadi. Awal daripada kedatangan Kristus sedang digenapi. Nabi palsu bermunculan, Ibu Bapak. Ini yang gawat. Kalau kita tidak punya pegangan firman Allah dan hidup, puji Tuhan, jemaat di tempat ini punya jadwal membaca firman Tuhan. Minimal 2 pasal, kalau boleh lebih dari itu. Menghadapi apa? Menghadapi pengajaran-pengajaran palsu yang sedang bermunculan. Apakah kita bisa hindari? Tidak bisa. Kita tidak akan bisa menghindari karena sudah ditentukan. Tanda-tanda itu bermunculan. Dalam kitab Lukas pasal 21 ayat 11 di sana dikatakan bala kelaparan terjadi, wabah. Berapa tahun yang lalu bangsa kita juga kena dampaknya COVID. Sudah tergenapi. Namun hal yang penting dan lebih penting bukan saja bagaimana kita mengetahui tanda-tanda itu, Ibu Bapak. Sebagai orang percaya bukan hanya sekedar memahami, tahu, melihat tanda-tanda itu yang terjadi, tetapi bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menantikan, menyambut mempelai laki-laki sordai, menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Apakah kita dalam keadaan siap atau belum? Dikatakan kedatangan Kristus yang kedua kali itu terjadi sama peristiwa ketika Yesus lahir ke dunia ini. Waktu Yesus mau lahir, ingat kisahnya. Semua orang menutup pintu. Tidak ada tempat bagi Yesus untuk lahir di sebuah rumah, di sebuah tempat tidur yang bagus. Semua orang menutup pintu rumah pada saat itu untuk Maria dan Yusuf. Terlebih menutup pintu bagi Yesus mau lahir. Ada gambaran, dan ini yang akan terjadi, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak siap menanti kedatangan Kristus yang kedua kali, celakalah kita jadi orang Kristen sekian tahun. Peter membaca zaman, paham apa yang sedang terjadi, tetapi belum tentu dia siap sedia menanti kedatangan Kristus yang kedua kali.
Seburuk-buruknya manusia, belum pernah ada yang melahirkan di kandang kambing, domba. Halo ibu-ibu, coba lihat ibu-ibu di samping kiri kanan Anda, ada nggak pernah lahir di sebuah kandang? Sesusah-susahnya pasti, kecuali dalam keadaan kepepet ya. Ada yang lahir di pesawat tuh, pesawat Garuda, sampai nanti dinamakan Garuda. Di pesawat lahir. Ada yang lahiran di mobil ambulans. Saya ingat beberapa waktu yang lalu, ya, ada pasien kami rujuk ke Gunung Stoli mau melahirkan, lahir di tengah jalan di mobil ambulans. Itu manusia punya tempat yang kasih baik. Tapi Yesus pada saat dia lahir di tempat yang sangat-sangat tidak layak, dikatakan kedatangan Kristus yang kedua kali akan terjadi seperti itu. Dia datang seperti pencuri. Kita tidak tahu kapan. Apa yang harus kita persiapkan menyambut kedatangan Tuhan? Kedatangan Tuhan diibaratkan itu seperti pencuri tadi dikatakan, memasuki sebuah rumah yang datang secara tiba-tiba. Oleh sebab itu kita harus punya kesiapan. Saya mencatat ada 3 hal dari pasal 25 kitab Matius. Pasal 25 Injil Matius pasal 25 ayat yang pertama sampai pada ayatnya yang ke-46. Kita tidak baca dari semua ayat ini, saya akan ambil bagian-bagian saja. Perumpamaan gadis bijaksana dan gadis yang bodoh. Saya baca pada ayat pertama. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Dalam perumpamaan ini 5 anak darah yang bijak dan yang bodoh sedang menanti kedatangan mempelai laki-laki, sedang menanti kedatangan Yesus Kristus. 5 yang bijaksana punya minyak. Kalau ibu bapak saudara baca di sana, 5 punya perlengkapan. 5 lagi bodoh, dia punya pelita tetapi tidak punya persediaan minyak. Ayat 3, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Yang pertama yang kita perhatikan dalam menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali, jangan jadi orang Kristen yang bodoh. Amin. Katakan kiri kanan, jangan bodoh. Bodoh pengertian di sini ibu bapak saudara, ya, bukan diibaratkan bodoh lawan kata daripada pintar, tetapi bodoh tidak mengerti kehendak Allah, tidak mengerti rencana Allah yang sedang terjadi hari-hari ini. 5 yang bodoh bawa pelita tetapi tidak punya minyak. Minyak itu berbicara tentang firman dan pengurapan. Saya bersyukur kalau ada gereja, ada jemaat yang diajarkan selalu tertib baca Alkitab. Umatku binasa karena tidak mengerti kehendak Allah.
Dan ini yang terjadi. 5 yang bodoh punya pelita. Dia orang Kristen, tapi hari-harinya tidak melakukan firman Allah, tidak hidup di dalam kebenaran. Ke gereja masih bisa dihitung dengan jari. Puji Tuhan kalau dia datang dalam 1 tahun sekali di hari Natal. Tapi di sini nggak ada. Penuh gereja, penuh kursi. Amin. 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 Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah kekristenan saya kekristenan yang baik, yang benar di hadapan Allah, yang hidup didasari firman Tuhan, dan ada pengurapan? Firman itu akan menumbuhkan iman kita. Amin. Amin. Ketika kita membaca firman Allah, ada pertumbuhan iman. Amin. Untuk meraih apa? Meraih semua janji Allah. Firman Allah berkata, ketika anak manusia datang, adakah dia jumpa iman di bumi ini? Adakah dia temukan iman dalam hidup kekristenan kita? Hanya yang bijaksana yang memiliki iman. Amin. Tapi yang bodoh, dia tidak akan pernah mengerti setiap rencana Allah dalam hidup kekristenan. Dalam kitab Ayub pasal 5, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Dalam Amsal dikatakan orang bodoh itu diibaratkan sebagai orang fasik, orang bebal. Mana ada pelita? Bagaimana bisa lampunya pelitanya menyala kalau nggak ada minyak? Wah, di Alkitabnya ada nih, ada yang lebih besar lagi. Dia datang ke gereja, bagus. Tapi apakah iya dia baca firman Allah? Ada handphonenya, ada isi Alkitab, tapi belum tentu dia baca. Ada waktu-waktu di mana dia harus duduk di kaki Tuhan. Saya Bapak Ibu, puji Tuhan, kemana saja saya pergi, kalau jam doa saya harus bercakap-cakap dengan Tuhan. Kalau saya lagi di mobil, saya berhentikan mobil. Kalau saya di mall atau ketemu soal teman-teman saya bilang izin dulu, saya mau ke mobil sebentar. Saya doa. Waktu tidak akan pernah menghalangi saya untuk duduk di kaki Tuhan. Itu apa? Mendapatkan pengurapan. Amin. Di jalan, nggak apa-apa. Bodoh amat orang kata ngapain dia komat kambing mulutnya. Nggak apa-apa ibu bapak. Yang tahu kita sendiri dengan Tuhan. Puji Tuhan kalau kita bisa berbahasa roh. Ada orang yang anti bahasa roh. Kami ini punya teman, saya ini punya teman dengan Mas Eko, Mas Surya. Saya paling suka menghindari yang namanya perdebatan-perdebatan yang apalagi yang menyinggung Roh Kudus. Saya lebih bagus diam. Ya. Nih, kami ini suka diam. Ada kawan kami yang satu itu badannya lebih besar dari Mas Eko. Ya. Kemarin ya Mas ya, kalau saya nggak salah. Ini kami ini sedang nyusun disertasi kami ya. Jadi si kawan nih dia bilang, itu bukan bahasa roh itu. Saya diam aja. Saya lihat Mas Eko mau berkomen atau enggak. Ya.
Yang tahu itu bahasa roh atau tidak bahasa roh hanya kita dan Tuhan. Amin. Ya. Dia bilang kalau itu apa si malam itu bukan bahasa roh. Ibu bapak saudara, jangan jadi orang Kristen yang bodoh. Yang kedua, dari pasal yang sama ayat 14, perumpamaan tentang talenta. Di sana ibu bapak saudara baca ada tipe orang, 3 orang, dan masing-masing dipercayakan talenta. Yang pertama dipercayakan berapa? 5. Baru 2. Yang terakhir 1. Yang 5 dia pergi dan dia menghasilkan 5 talenta. Yang 2 dia pergi juga, dia berkata saya sudah menambah 2 talenta. Yang 1 dia gali tanam lalu dia timbul. Wah, enak saja. Masa kita harus, dia nggak bekerja, masa kita harus. Ini ada orang yang memakai ayat ini. Dia bilang kan di Alkitab menggandakan uang, membungakan uang. Ya. Dikasih 5, dia bungakan. Beda pemahamannya. Jangan, ada orang yang menafsirkan seperti itu. Saya berharap di sini tidak menafsirkan seperti itu. Talenta seperti main musik, WL, singer, ya, Jonathan. Setahu saya dia punya talenta main apa? Saksofon. Tapi tadi saya lihat dia main bass. Dia kalau dia di lu dalam di bias dia bawa saksofonnya itu. Kembangkan talenta. Jangan sayang-sayang talenta itu. Ya. Yang kedua, jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang malas. Kekristenan yang malas sama seperti yang mendapatkan 1 talenta. Sudah dikasih tidak mau mengembangkan lagi. Amsal pasal 6 dikatakan, hai pemalas, pergilah kamu kepada semut. Rajin. Saya kadang suka mengamat-amati kalau seperti itu. Ya, ada barang yang manis taruh di situ, dikerumuni. Satu dengan yang lain saling, di situ ada gula, enak. Dia panggil. Kita lihat semut kalau berpapasan, tabrakan kan, itu menyampaikan informasi. Di sana ada semut, ada gula, ada gula. Datang ke dia, firman Tuhan di sana hebat. Amin. Ayo datang kita ibadah di Giat. Pengurapannya dahsyat di sana, puji-pujiannya luar biasa, lompat-lompat injak iblis di kaki kita. Jangan ketemu, nggak bagus gembala kami di sana. Nggak senyum. Padahal Mas Eko ini senyum, belum apa-apa sudah senyum duluan. Ya. Jadi saya kalau mau ketemu sama Mas Surya, saya bilang, ingatkan Mas Eko juga, biar kita ketemu bertiga. Karena kami sama-sama dari S2 sama-sama. Ya, yang lanjut S3 juga sama-sama. Jadi kami tidak tinggalkan walaupun dosen pembimbing kami berbeda. Tadi malam saya WA sama Mas Eko, Mas tolong bantu doa saya. Kambuh penyakit saya. Iya. Istri saya bilang ke rumah sakit. Saya bilang enggak, saya mau melayani besok. Saya perkatakan, hai setan, kau jangan mengintimidasi saya. Saya mau melayani Tuhan besok.
Haleluya. Bapak Ibu Saudara, firman Allah katakan, kekristenan yang siap menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali, bukan Kristen yang malas. Amin. Ada doa, datang doa. Ada PA, datang PA. Untuk apa? Menumbuhkan iman kita, supaya kita tetap melihat ada minyak dan urapan dalam hidup kekristenan. Ada fasilitas di luar sana, Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan kita di Sumatera Utara, tapi pernah juga terjadi di daerah Binjai. Dan saya berapa kali melayani juga di sana. Ditutup gerejanya. Di Jawa ditutup gerejanya. Ada teman saya, seangkatan saya di sekolah Alkitab dulu. Setelah dia tinggalkan pelayanan itu, dia serahkan sama temannya. Ditutup. Kita dikasih fasilitas, bisa ibadah dengan bebas. Mau lompat-lompat, mau jingkrak-jingkrak di sini, nggak ada yang larang. Amin. Jangan jadi orang Kristen yang malas. Karena si pemalas tidak akan bisa memahami kapan Yesus datang kedua kali. Dikatakan setiap anak Tuhan itu pasti diberikan talenta. Coba tengok kiri kanan Bapak Ibu Saudara, apa talenta kawan kita? Mas, apa talentanya Ibu? Mas, apa talentanya Ibu? Berkhotbah. Berkhotbah. Menyanyi. Talentanya Bapak? Banyak, Pak. Banyak talenta. Ya. Kalau kita dikasih, dipercayakan talenta, mari kembangkan talenta. Amin. Amin. Kalau bisa main rebana laki-laki, main rebana. Haleluya. Haleluya. Karena lebih lucu lagi kalau laki-laki main rebana. Jangan malas. Jadi berkat Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau ibu-ibu yang hobinya bercuap-cuap, apa itu? Gosip. Kalau saya bilang Carlota suka gosip, ya itu talenta. Talenta itu nggak apa-apa, nggak salah. Tapi kalau digunakan talenta itu memperkatakan firman Tuhan, menjadi berkat bagi orang di mana Bapak Ibu Saudara berada. Cerita, hei Tuhan Yesus berdatang. Oh iya kan? Iya. Tanda-tandanya ini, tanda-tandanya ini. Ayo mari kita datang ibadah di Giat. Haleluya. Amin. Haleluya. Pakai talenta itu, jangan pendam talenta itu, jangan lakukan talenta dengan hal yang salah. Ya. Pakai. Makanya, mari perlengkapi hidup kita dengan firman Allah. Baca aja firman Tuhan. Siapa yang sudah 5 kali habiskan baca Alkitab bolak-balik 5 kali? Apa masa Bapak Gembala dengan Ibu Gembala aja yang lain? Jangan mau kalah, sama kok. Jangan mau kalah, sama. Pak Gembala makan nasi, iya kan? Kalau makan panggang sama, makan juga panggang. Kenapa beliau bisa baca Alkitab? Kita harus komit, Ibu Bapak. Komit. Perkatakan saya harus baca Alkitab. Anak saya suruh baca itu. Semua anak-anak saya suruh baca Alkitab. Kalau tidak tahu, tanya. Enak. Kalau Ibu Bapak Saudara mulai baca kitab Kejadian, memang jenuh rasanya. Apalagi kalau ketemu dengan bilangan imamat, waduh, pusing. Gembala aja pasti pusing bacanya. Iya kan Mas? Iya. Saya ajar. Tapi ini hanya tambahan dari jadwal yang ada. Mulai aja dari kitab Mazmur. Kitab Mazmur bisa 10 pasal Bapak Ibu baca itu. Enak bacanya. 10 pasal karena ayatnya singkat-singkat. Iya. Untuk apa? Untuk menumbuhkan iman kita. Supaya kita tidak jadi orang Kristen yang malas. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara,
Matius pasal 25 sama ayatnya yang ke-31. Perumpamaan tentang penghakiman terakhir. Pada perumpamaan ini kita akan melihat di sana ada pemisahan kambing dan domba. Dan dikatakan pada saat terakhir akan ada pemisahan antara golongan kambing dan golongan domba. Saya tidak berbicara tentang Kristen domba dan Kristen kambing, karena di sini yang ada Kristen domba. Amin. Kristen kambing itu bahaya, suka nanduk. Apalagi kalau gembalanya nggak pernah datang besuk, ya nanduk. Iya. Tapi gembala Bapak Ibu Saudara di sini gembala yang rajin. Amin. Amin. Puji Tuhan. Dan saya percaya buktinya ini. Kalau jemaatnya datang banyak, itu berarti gembalanya rajin. Tapi kalau gerejanya kosong, malas. Sudah pasti. Itu gak bisa ditawar lagi. Sudah pasti. Gembala dan pengerjanya sehati. Amin. Kristen domba. Saya tidak berbicara tentang Kristen domba, tetapi kita melihat Bapak Ibu Saudara dikatakan dalam pemisahan ini, ya. Dalam kehidupan kita dikatakan Tuhan menyatakan bagaimana Dia memanggil kita untuk melayani. Melayani Dia, melayani pekerjaannya. Tadi talenta, sekarang melayani. Melayani apa? Melayani orang yang susah. Memberi tumpangan. Mari kasih tumpangan kepada orang-orang yang mungkin sedang melakukan perjalanan. Pak Gembala ini berapa kali ke Nias tapi gak pernah tinggal di rumah saya. Ya, saya nggak tahu kenapa gak mau. Karena kalau dia ke Nias, saya di Medan. Ya, dia nggak pernah ketemu. Nggak pernah ketemu ya Mas ya? Nggak pernah. Makanya saya bilang kalau mau ke Nias, telepon saya. Karena saya tiba-tiba, apalagi Bapak Ibu Saudara, banyak waktu saya di Medan. Ya, 1 minggu 1 bulan ini full saya khotbah. Tapi hari-hari yang lain saya sedang rintis usaha di Medan. Puji Tuhan, ada aja berkat Tuhan. Amin. Saya melihat kebaikan Tuhan. Amin. Ya, ini hari doakan saya mau ketemu orang menanam rumput Jepang itu sepanjang jalan tol Sumatera Utara. Haleluya. Dan saya katakan Tuhan tahu berkat yang kami terima, kami kembalikan untuk Tuhan. Ya. Kami pakai untuk melayani Tuhan. Ya. Dan saya katakan Tuhan, semua yang Tuhan titipkan ke kami, itu kami kembalikan. Orang minta bangun gereja, dukung, saya kasih. Ada orang mau menumpang di rumah, silakan. Beberapa waktu yang lalu ada hamba Tuhan, Pak bisa bilang dia, boleh. Sangat-sangat boleh, ada kamar. Kalau Mas Eko sama istri mau ke sana, boleh silakan ini. Amin. Di rumah. Ya. Walaupun rumah kecil. Ya. Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa kita jadi orang Kristen yang suka memberi tumpangan. 1 Timotius pasal 5 ayat 10. Di sana dikatakan terbukti telah melakukan pekerjaan baik. 1 Timotius pasal 5 ayat 10. Dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesusahan. Pendeknya, mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Yang ketiga, jangan jadi orang Kristen yang sombong. Amin. Tidak sombong Ibu Bapak.
Semakin Tuhan berkati kita, mari semakin merendahkan diri. Karena berkat yang Tuhan kasih itu hanya titipan. Ya. Ada usaha yang kami dipercayakan Tuhan, itu titipan Tuhan. Swalayan dihantam badai kiri kanan, Bapak Ibu Saudara. Ada 9 outlet Alfamidi di Indomaret mengepung swalayan berkat kasih. Awalnya kami sempat ragu, tapi saya katakan sama istri, Tuhan yang punya usaha. Amin. Kalau Tuhan sudah kasih, maka Dia pakai. Ada berapa swalayan di sana, Ibu Bapak? Ada seperti swalayan tutup 2. Swalayan tidak bertahan kan? Dan puji Tuhan, hanya karena kemurahan Tuhan. Tuhan bukakan kami lagi klinik. Puji Tuhan. Sempat klinik itu mau tutup karena tidak menutupi operasional. Pegawainya, perawatnya ada 35 orang. Klinik kami itu klinik seperti perasa rumah sakit. Fasilitasnya fasilitas rumah sakit. Puji Tuhan, pada bulan 3 kemarin, Bapak Ibu Saudara, BPJS bekerja sama dengan kami. Begitu BPJS bekerja sama, semua datang berbondong-bondong berobat. Puji Tuhan. Tadinya kami mau tutup. Saya katakan sama istri, udah kita tutup aja lah. Datang perawat-perawatnya, Pak janganlah Pak, kasih kami kesempatan. Saya bilang kalian berdoa. Puji Tuhan. Dan saya bangga, apa yang Tuhan percayakan ke kami, itu adalah titipan supaya kami jadi berkat. Kalau ibu bapak saudara diberkati, jangan sombong. Ada istilah orang kaya baru, woi sombongnya nak betulungan. Baru punya mobil, dia buka, dia pasang musik besar-besar, bang, dia melintas. Orang supaya lihat, oh si ibu ini sudah punya mobil. Ada itu di sana, di sini nggak ada. Punya sepeda motor baru, weng. Dia lihat, oh Pak Huta Galung, di sini nggak ada Pak Huta Galung, nggak ada. Baru aja sepeda motor baru sudah sombong. Jangan. Firman Allah katakan, kekristenan yang siap menantikan menyambut kedatangan Kristus, dia tidak sombong. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dalam Titus pasal 1 dikatakan dia suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, yang bijak, yang adil, saleh. Bapak Ibu Saudara, orang yang bertobat, baru bertobat, biasanya sombong rohani. Biasa. Baru aja dia lahir baru, wih sombongnya nak ketemu. Bentar-bentar dia bicara firman Tuhan. Begitu datang masalah, bingung dia, nggak tahu bagaimana. Bapak Ibu Saudara, mari miliki kerendahan hati dalam hidup. Ketika kita tidak bodoh dan tidak menjadi Kristen yang malas, apalagi sombong, maka saya percaya inilah tipe kekristenan yang siap menyambut kedatangan Kristus. Kiri kanan katakan, sudah siap sambut Tuhan? Siap. Saya mengakhiri khotbah saya. Bapak Ibu mungkin pernah dengar cerita, ada seorang pemuda ahli, dia pakar menebang kayu. Pemuda ini datang ke satu desa. Dia jumpai seorang yang kaya di kampung itu. Dan orang kaya ini punya alat yang namanya sensor. Ketemulah dia. Pemuda ini katakan, Pak,
Saya dengar Bapak punya alat sensor. Iya, betul. Kenapa? Emang kamu bisa pakai? Bisa. Saya akan potong kayu untuk Bapak sebanyak-banyaknya. Oke, baik. Dikasihlah dia alat sensor. Pergilah dia ke hutan. Hari pertama Bapak Ibu Saudara dia menebang kayu, ada 30 kayu berhasil dia potong. Oh, pulang bangga. Dia katakan kepada tuannya itu, ini Tuan, saya kasih 30 kayu yang saya tebang. Bagus. Besok saya akan masuk ke hutan lagi. Oke, silakan bawa alat itu. Masuk lagi ke hutan. Hari yang kedua dia menebang kayu. Yang dia hasilkan hanya 15 potong kayu. Dia bawa dengan hati yang susah, sedih. Pertama 30, ini kok kenapa tersisa 15? Dia laporkan, mohon maaf Tuan, saya hanya bisa memotong 15. Oke, gak apa-apa, semangat terus. Kata tuannya, semangat terus. Baik Tuan, besok saya akan pergi lagi. Tapi dia merenung, kenapa kok dari 30 turun hanya 15? Dia merenung. Besoknya dia tak pergi, dia merenung terus. Gak tahu kenapa. Tiba-tiba dia bilang, tak apa-apalah, saya coba. Mungkin saya capek. Karena seharian pertama 30, terus yang kedua hanya 15. Masuk dia ke hutan. Dia menebang pohon. Alhasil berapa yang dia potong? Hanya 10 kayu yang berhasil. Dia bawa pohon, potongan kayu. Dia bilang, Tuhan, saya berhenti di sini. Ternyata saya bukan ahli pemotong kayu. Oke, baik. Si Tuhan berkata, sudahkah engkau renungkan kenapa kamu hanya bisa berhasil 10 dari yang 30 turun sampai 10? Dia bilang tidak tahu. Baik. Kapan terakhir engkau mengasah alat sensormu itu? Termenung dia, kaget dia. Wah ya Tuhan, mohon maaf Tuhan, sejak saya ambil alat sensor ini tidak pernah saya asah. Disitulah letak daripada kegagalan Bapak Ibu Saudara. Apa kaitannya dengan hidup kekristenan kita menyambut kedatangan Tuhan? Kalau kita tidak pernah duduk di kaki Tuhan, membaca firman Allah, berdoa, menyembah, masuk di hadiratnya, maka kita akan menjadi orang Kristen yang malas, tidak akan pernah berhasil. Kita akan menjadi orang Kristen yang tertinggal. Ketika gereja Tuhan disambut oleh mempelai laki-laki surga, maka kita akan berteriak, Tuhan, tunggu saya. Mempelai laki-laki katakan, pintu sudah tertutup karena engkau tidak pernah menggunakan, memanfaatkan waktu yang ada. Demikianlah dengan pemuda itu, tidak pernah mengasah. Bagaimana kekristenan kita? Kita perlu asah Bapak Ibu, supaya kita tidak menjadi orang Kristen yang bodoh, tidak menjadi orang Kristen yang malas, tidak menjadi orang Kristen yang sombong. Kekristenan yang demikian, saya percaya dia akan tinggal. Goodbye my love. Selamat tinggal orang Kristen yang bodoh, selamat tinggal orang Kristen yang malas dan yang sombong. Saya percaya Ibu Bapak Saudara tidak mau jadi orang Kristen yang sombong. Amin. Kita bangkit berdiri.